شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, jadi pahami tadi pembagian bid'ah itu difahami, jangan sampai keliru. Bid'ah itu ada yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, dinamakan dengan bid'ah mukaffirah. Ada juga bid'ah yang mengeluarkan dia dari ahlu sunnah menjadi ahlul bidah, tapi dia masih muslim. Bid'ah jika bertolak belakang dengan usul ahlu sunnah. Kemudian yang ketiga, bid'ah mungkar, perkara yang mungkar, tidak diterima amalnya sama Allah Ta'ala, tetapi tidak mengeluarkan orang itu dari ahlu sunnah. Dinamakan dengan bid'ah khafifah. Ada yang bid'ah mukaffirah, bid'ah ghalidhah, bid'ah khafifah. Walaupun bid'ah itu khafifah, maka selama itu bid'ah maka mungkar. Namanya mungkar berarti kita tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut, misalkan acara-acara yang ada, misalkan masalah ritual, ini kan bid'ahnya cuma khafifah gitu. Bukan, hatta khafifah pun bid'ah gitu. Selama itu bid'ah maka hukumnya kayak mungkar gitu, kayak orang minum khamr. Karena sama-sama mungkar gitu. Maka tidak boleh kita itu meremehkan masalah itu. Tapi yang kita bahas itu bukan masalah bid'ahnya. Yang kita bahas itu masalah orang itu keluar dari ahlu sunnah atau tidak. Faham ya? Jadi mengeluarkan orang dari ahlu sunnah itu konsekuensi kedua. Jadi ada tiga konsekuensi kan. Bid'ah itu konsekuensinya apa? Enggak diterima. Maka kita katakan itu semua bid'ah, konsekuensinya enggak akan diterima sama Allah Ta'ala. Yang kedua, konsekuensinya itu dikeluarkan dari ahlu sunnah, sehingga orang itu bukan ahlu sunnah lagi itu. Maka ini khusus bid'ah yang ghalidhah. Kemudian konsekuensi yang ketiga, dikafirkan lagi itu. Nanti ahkam kufar itu ada sendiri itu. Maka itu khusus bid'ah yang mukaffirah. Nah, jadi nggak main-main. Maka itu kalau seandainya misalkan bid'ah yang di masyarakat, bid'ah yang di masyarakat itu, ya acara-acara yang ada lah itu. Yasinan, demikian juga apalah bid'ah yang ada, yang nggak ada dalilnya sama sekali itu. Maka kita katakan itu perkara bid'ah. Kalau ditanya, terus mereka ahlul bidah enggak itu? Bukan, mereka masih ahlus sunnah selama usulnya masih sama ya. Maka kita bicaranya itu usul, itu standarisasi dia itu ahlus sunnah dan bukannya itu usulnya, bukan masalah furu'nya. Nuwasil juga an syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ghuluw fid din bi an yunzila al-bashara manzilatal ilah wal khuruj ala a'immatil muslimin bi an yunazzal al-basharu manzilatal ilah wal khuruj ala a'immatil muslimina wa inkarul mas'i ala khufaini ila ghairi dzalika. Kalam alif rahimahullah ta'ala. Wa min amsalatiha, di antara contoh bid'ah yang ghalidhah. Bid'ah yang ghalidhah sehingga orang itu, kita muamalah dengan orang itu seperti muamalah dengan ahlul bidah. Contohnya al-ilhad fi asma'illahi wa sifatihi. Orang yang ilhad itu menyimpang, sehingga ada namanya lahad. Liang lahad. Nah, lahad itu kan menyimpang, kuburannya enggak lurus. Kalau lurus itu namanya syak. Tapi ini setelah diluruskan kemudian disampingkan gitu, itu namanya lahad. Lah ilhad itu apa? Ilhad itu menyimpang dari jalur garisnya itu namanya ilhad, yaitu ilhad dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka nanti dibahas sama ulama di dalam masalah akidah, banyak masalah ini. Masalah nama misalkan menyimpang dalam masalah nama Allah Ta'ala, nama Allah menyimpang, maka ini dia keluar dari sunnah. Demikian juga sifat Allah Ta'ala, mengingkari beberapa sifat atau menafsirkan beberapa sifat atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, itu dia menyimpang. Wa takdzibu bil qadar, contohnya lagi seperti mendustakan takdir, maka dia keluar dari al-sunnah. Tapi takdir nanti ada dua. Ada yang siapa yang mendustakan, dia kafir. Mendustakan ilmu dan kitabah, penulisan Allah di Lauhul Mahfuz, dia kafir. Kalau mendustakan masyiatullah, kehendak Allah dan penciptaan Allah, maka dia ahlul bidah. Jadi tidak semua mendustakan takdir itu dia itu ahlul bidah, bukan. Karena kan telah kita sebutkan itu, takdir itu kan ada 4. Ahlus sunnah itu mengatakan takdir itu ada 4. Ilmu Allah, misalkan
Saya meyakini bahwasanya jatuhnya benda ini karena takdir Allah. Maksudnya apa? Saya meyakini bahwasanya kejadian itu sudah Allah ketahui sebelum terjadi, ilmu. Yang kedua, sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, Allah berkehendak untuk jatuh benda ini. Yang keempat, Allah menciptakan kejadian itu. Nah, berarti ada 5 ini. Paham ya? Siapa yang mengingkari 2 poin pertama, ilmu dan penulisan di Lauhul Mahfuz, kafir. Paham ya? Bid'ah enggak? Bid'ah. Tapi bid'ahnya mukaffirah. Sehingga ulama mengkafirkan. Tapi Mu'tazilah yang ini, Qadariyah yang hulah ini, itu inqaradu, itu sudah hilang. Nah, itu diantara sebab kenapa Ibnu Sina dikafirkan sama para ulama, karena masalah ini. Dia mengingkari ilmu Allah Ta'ala. Kemudian siapa yang mengingkari 2 poin kedua, kehendak Allah dan penciptaan Allah, maka dia baru dinamakan ahlul bidah. Faham ya? Dirinci ya, faham ya? Oleh itu Imam Syafi'i pernah mengatakan ini, nadhirul qadariyah bil ilmi. Bantahlah qadariyah itu dengan ilmu Allah. Bantah itu. Fa in khusimu kufiru. Kalau mereka mengingkari ilmu Allah, sudah selesai, kafir. Selesai itu. Kalau mereka menetapkan, baru khusimu, kita bantah lagi setelah itu. Kalau mereka masih menetapkan itu, kita bantah poin yang kedua, masalah penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Bagaimana pendapat kalian itu? Kalau mereka masih menetapkan, bantah tentang kehendak Allah. Kalau masih menetapkan, bantah tentang penciptaan Allah itu. Nah, jadi bertahap seperti itu. Maka itu orang yang mengingkari takdir itu ada yang kafir, ada yang masih ahlu sunnah. Wa tajwizul khuruju an syariatin nabi. Anggapan bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad, seperti kelompok-kelompok sufiyah yang sudah tingkatan ma'rifat boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, maka itu ahlul bidah. Dia masuk dalam deretan ahlul bidah. Apakah mereka kafir? Enggak, kalau itunya tidak mengkafirkan. Kalau keyakinan itu enggak mengkafirkan, kecuali jika sampai mereka mengingkari Al-Quran dan sampai mengingkari hadis, misalkan mengingkari kenabian Rasulullah, kafir. Karena itu maklum minadin bidarurah. Tapi kalau keyakinan misalkan boleh orang itu keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Khidir itu kan mengamalkan dosa itu, membunuh anak, melubangi kapal. Tapi kan boleh karena dia punya alasan yang lain kan itu. Maka kita katakan ini rancunya di sini. Mereka masih punya hujah gitu. Mereka masih punya hujah. Maka kalau mereka masih punya hujah itu, berarti kita tidak bisa mengkafirkan. Tapi kita katakan itu membuat mereka itu keluar dari Ahlussunnah, keyakinan seperti itu. Wal ghuluwu fid din bi an yunazzala al basharu manzilatal ilah. Ghulu dalam agama sampai ada orang disejajarkan dengan kenabian, dengan ketuhanan. Nanti kita lihat mensejajarkan dengan ketuhanan itu maksudnya apa? Kalau sudah sampai masuk ke ibadah disembah, berdoa minta kepadanya, itu kafir. Walaupun itu bid'ah, tapi dia bid'ah mukaffirah. Ya, kalau seperti ini, kalau sudah sampai tingkatan seperti itu, karena dia termasuk syirik kan gitu loh. Mensejajarkan Allah dengan mensejajarkan makhluk dengan Allah Ta'ala. Wal khuruju ala a'immatil muslimin, keluar dari imam-imam kaum muslimin. Imam di sini itu maksudnya pemimpin, yaitu memberontak kepada penguasa. Ini termasuk ahlul bidah. Wa ingkarul mas'alal khufain, mengingkari mengusap sepatu. Ini masalah fikih, tapi siapa yang mengingkari dia ahlul bidah. Ila ghairi dzalika, demikian juga masalah yang lainnya. Wasil. Qala Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, as-sunnatu asyraf. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnata wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnata. Ikhbatul qadari wa taqdimu Abi Bakr wa Umar wal hawdu wasyafa'at wal mizan wasirat wal iman qaulun wa amal wal Qur'an kalamullah wa adabul qabri wal ba'tsu yaumal qiyamah wa la taqta'u bi syahadati ala muslimin. Kalau Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyan itu ada dua yang paling terkenal, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah. Kalau Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, as-sunnatu asyratun. Sunnah itu ada 10. Sunnah itu apa? Perkara yang mustahab. Nah, berarti diamalkan dapat pahala, ditinggalkan kan enggak berdosa gitu. Benar enggak? Sunnah ini apa? Akidah.
Akidah salaf itu ada 10. Itu akidah, maksudnya itu akidah, sunnah itu akidah. Maka terkadang kita itu jangan keliru memahami lafaz. Kita lihat ini istilah siapa ini. Kalau dipakai untuk istilah hadis, berarti sunnah itu artinya hadis. Dipakai untuk ulama fikih, berarti sunnah itu artinya mustahab. Kalau dipakai ulama akidah, kita bicara masalah akidah itu, berarti sunnah itu akidah Islam. Beliau mengatakan as-sunnatu asyratun. Sunnah itu, akidah itu ada 10. Nah, masih 10 itu apa? Kemarin saya sebutkan itu. Nanti akidah usul ahlu sunnah itu banyak. Nanti banyaknya itu akan kita baca kitab Syekhul Islam. Poin-poinnya apa saja itu? Banyak. Cuma nanti dari yang banyak ini dilihat yang paling keras perbedaan dengan ahlu sunnah dan ahlu bidah itu yang mana saja itu. Akhirnya diringkas. Maka beliau mengatakan intinya 10 saja wis. Kamu meyakini 10 ahlu sunnah wis. Siapa yang menyelisih ini ahlu bidah. Kenapa? Karena perbedaannya itu kuat sekali, kontras sekali antara ahlu sunnah dan ahlu bidah itu. Sekarang apa? Yang menetapkan itu hanya ahlu sunnah. Ahlul bidah nggak ada yang menetapkan itu. Sehingga apa? Diringkas lagi sama para ulama. Nanti dari 10 ini sebagian meringkas lagi itu, intinya itu. Nanti diringkas lagi menjadi intinya itu. Bahkan nanti ulama cuma membahas tentang 3 saja itu. Siapa yang menetapkan sifat Allah 3, dia ahlu sunnah wis. Kenapa? Karena paling keras. Jadi nanti lihat yang paling keras khilafnya dengan ahlu bidah itu yang mana itu. Maka nanti diambil sama para ulama. Beliau mengatakan as-sunnatu asyratun. Sunnah itu ada 10, yaitu akidah itu ada 10. Faman kunna fihi, siapa yang 10 itu berkumpul pada diri seseorang, faqad istakmala sunnah, dia telah menyempurnakan akidahnya. Wa man taraka minha syai'an, siapa yang meninggalkan 1 dari 10 ini, faqad taraka sunnah, dia telah meninggalkan akidah, yaitu dia keluar dari akidah ahlu sunnah. Yang pertama, itsbatul qadar, menetapkan qadar, menetapkan takdir. Maksudnya takdir itu apa? Menetapkan ilmu Allah, penulisan Allah, kehendak Allah, dan penciptaan Allah Ta'ala. Itu namanya itsbatul qadar. Kemudian yang kedua, wa taqdimu Abi Bakar wa Umar, mendahulukan Abu Bakar dan Umar dalam 2 perkara. Abu Bakar, Umar itu dalam 2 perkara. Yang pertama afdholiyah, yang kedua masalah khilafah. Yaitu apa? Kita katakan secara afdholiyah, manusia terbaik itu Abu Bakar, kemudian Umar. Yang kedua masalah khilafah, siapa yang paling layak menjadi khalifah, maka usul akidah Ahlussunnah mengatakan Abu Bakar, kemudian Umar. Maka siapa yang menyimpang dalam 2 perkara ini, maka dia keluar dari Ahlussunnah. Contohnya misalkan gini, Ali itu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, maka kita katakan Anda itu ahlul bidah. Atau kita katakan Ali itu lebih layak menjadi khalifah daripada Umar misalkan, maka kita katakan Anda juga ahlul bidah. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar itu manusia terbaik dan manusia yang paling layak menjadi khalifah. Ya, paham ya? Kenapa? Kok mereka paling layak menjadi khalifah? Karena sahabat sepakat setelah Rasulullah meninggal dunia, yang menjadi khalifah Abu Bakar dengan kesepakatan sahabat. Nggak ada khilaf di antara sahabat. Setelah Abu Bakar meninggal, setelah itu Umar dengan kesepakatan sahabat. Setelah itu Utsman dengan kesepakatan sahabat. Setelah itu Ali dengan kesepakatan sahabat. Maka masalah khilafah nggak ada khilaf. Paham ya? Masalah khilafah nggak ada khilaf. Cuma kalau masalah afdholiyah itu berbeda nanti pas Utsman dan Ali. Tapi antara Abu Bakar dan Umar nggak ada khilaf masalah afdholiyah, kemuliaan. Tapi kalau antara Utsman dan Ali, ulama berbeda pendapat. Sehingga nanti disinggung. Imam Ahmad tidak mau membid'ahkan siapa yang mengutamakan Ali daripada Utsman. Kenapa? Karena itu bukan masalah usul. Wal haudu, kemudian yang ketiga telaga. Al haudu. Al haudu ini beda dengan al kautsar. Kalau al kautsar ada ayatnya dalam Al-Qur'an, ada. Inna a'tainakal kautsar. Kalau haud di Al-Qur'an enggak ada. Cuma kata ulama, walaupun enggak ada haud dalam Al-Qur'an, cuma haud dan al kautsar itu sama. Muaranya sama, bedanya cuma di tempatnya. Kalau Al-Kautsar itu di surga, kalau Haud itu di Arasatul Qiyamah, di padang mahsyar. Cuma sifatnya sama, bahkan muaranya sama. Ada riwayat itu Al-Kautsar itu sungai Al-Kautsar itu ada pipanya. Pipanya itu sampai ke telaga. Berarti air telaga itu Haud itu diambil dari Al-Kautsar. Maka sama. Maka itu sifat-sifatnya sama persis. Kalau kita baca Al-Kautsar dan telaga itu sama.
Cuma bedanya itu waktunya saja, tempatnya. Kalau haud itu di surga, kalau al-haud itu di padang mahsyar, kalau al-kautsar itu di surga. Dan hadis masalah haud panjang sekali, banyak sekali hadisnya, mutawatir. Hadisnya mutawatir. Kemudian yang ketiga syafaat. Yang mana? Yang keempat syafaat. Dan syafaat ini nanti macam-macam. Tentang masalah persyafaatnya itu bukan usul. Fahami ini. Kalau persyafaatnya itu bukan usul, tapi aslu syafaat usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang mengatakan syafaat di hari kiamat nggak ada, maka dia keluar dari Ahlussunnah. Seperti kelompok yang di Solo itu yang mengatakan mereka ahli tafsir Quran itu. Mereka berdalil dengan ayat wala tanfa'us syafa'atus syafi'in. Nggak bermanfaat syafaat orang yang memberikan syafaat. Berarti kata mereka di hari kiamat itu nggak ada syafaat. Kan Allah berfirman seperti itu. Kita katakan memang nggak ada syafaat bagi orang kafir. Nggak ada syafaat bagi orang kafir, tapi bagi orang mukmin ada. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Itu kan penetapan. Tapi syafaat itu harus dengan izin Allah Ta'ala gitu. Ya kan? Jadi syafaat. Jadi nanti kalau poinnya syafaat itu apa saja rinciannya, maka itu bukan usul. Seperti syafaatul udzma. Kan ada syafaat yang khusus bagi Rasulullah ada 3, syafaat yang umum itu juga ada 3. Wal mizan, kemudian yang kelima mizan timbangan. Timbangan amal. Mizan. Disebutkan dalam ayat Al-Quran banyak sekali. Faman thaqulat mawazinuhu, mawazin jamak. Siapa yang timbangannya itu lebih berat. Maksudnya berat itu apa? Lebih berat kebaikannya. Jadi timbangan itu, maka ada faedah penting yang saya perlu sampaikan itu, fahami ini. Orang masuk surga itu nggak mungkin murni. Orang masuk surga itu tidak mungkin murni. Faham nggak maksudnya murni itu? Orang masuk surga nggak mungkin bersih, nggak punya kesalahan sama sekali. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Baik itu diantara rahmatnya Allah itu, orang masuk surga itu mayoritasnya, prosentasenya. Maka apa? Nanti ditimbang. Ketika ditimbang itu ada yang berat, ada yang ringan. Tinggal dilihat mana ya, lebih berat mananya itu. Berarti apa? Itu yang menunjukkan rahmatnya Allah Ta'ala. Nah itu apa? Kita itu terkadang kita berbuat banyak kebaikan, pasti kita juga jatuh dalam kesalahan. Nanti di hari kiamat Allah akan timbang itu. Kebaikan kita dan keburukan kita itu ditimbang. Standar keselamatan kita itu apa? Jika kebaikannya itu lebih banyak. Pertanyaan, kalau kebaikannya setara, seimbang dengan keburukan, terus bagaimana? Hah? Sama, plek itu 50% itu. Kebaikan dan keburukannya sama, seimbang persis itu. Terus mau kemana dia? Surga atau neraka dia itu? Ya, maka dia itu nanti akan masuk ke tempat yang ketiga di tengah-tengah, namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Tapi Ashabul A'raf itu pun nanti diampuni dosanya sama Allah Ta'ala sampai akhirnya mereka masuk surga. Jadi namanya mizan. Mizan itu timbangan. Rinciannya itu nanti yang ditimbang apa? Itu nggak masuk dalam usul. Yang penting apa? Itsbatul mizan, penetapan timbangan. Tapi rinciannya ada yang ditimbang amal, ada yang ditimbang itu adalah orangnya, ada yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Itu kan rinciannya. Kemudian yang selanjutnya wassirat, jembatan. Yaitu kalau jembatan itu aslus sirat, penetapan sirat itu usul. Jembatan itu. Tapi pertanyaan di sini, sirat itu sifatnya kayak apa? Maka ulama berbeda pendapat tentang hadis ahaddu minas saif wa adaqu minas syar. Jembatan itu lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Itu khilaf di antara para ulama. Ada ulama yang mendhaifkan semua riwayat, dua-duanya didhaifkan. Ada juga ulama yang mensahihkan satu. Ahaddu minas saif disahihkan, tapi yang adaqu minas syar didhaifkan. Ada juga yang mensahihkan semuanya. Jadi kalau sifatnya jembatan itu terjadi khilaf di antara para ulama itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga itu, yang menyeberang itu siapa saja? Itu khilaf di antara para ulama. Kemudian pertanyaan lagi, jembatan itu di mana? Wa in minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan mendatanginya. Nya itu apa? Khilaf juga di antara para ulama itu. Apakah nya itu adalah neraka? Ada yang mengatakan seperti itu. Ha itu apakah neraka atau ha itu kembalinya ke jembatan? Maka terjadi khilaf. Ada yang mengatakan jembatan, ada yang mengatakan neraka, ada yang mengatakan dua-duanya.
Kenapa dua-duanya? Karena jembatan itu diapit oleh neraka. Tapi maksudnya apa? Rincian seperti ini bukan usulnya. Ya paham ya? Yang menjadi usulnya itu apa? Antum menetapkan ada sirat nggak itu di hari kiamat itu? Kalau antum menetapkan, Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun apa? Dalam masalah tafri'atnya itu nanti kita berbeda pendapat gitu. Kenapa? Tafri'at dari itu bukan usul. Kemudian berikutnya wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ini masuk ke usul. Masuk ke usul. Maka dari itu Imam Abu Hanifah diingkari keras sekali sama ulama-ulama. Kenapa? Karena dalam bab ini beliau mengatakan iman itu tidak masuk di dalamnya amal. Amal nggak masuk dalam iman. Padahal ini usul Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ya paham ya? Tapi nanti rincian iman, bedanya iman sama amal apa? Kenapa dibedakan sama Allah Ta'ala? Innalladzina amanu wa amilus solihati. Kan dibedakan, ada wawu namanya wawul mughayarah. Menunjukkan apa? Berarti amal soleh itu bukan iman. Iman itu bukan amal. Benar nggak? Iman itu termasuk amal nggak? Amal itu termasuk iman nggak? Nah, kenapa Allah bedakan? Innalladzina amanu wa amilus solihati. Kan dibedakan sama Allah. Berarti iman sama amal itu beda. Terus wawu? Wawu ataf itu tujuannya apa? Datang dua Muhammad. Saya kan katakan nggak mungkin ja'a Muhammadun wa Muhammadun. Karena sama. Kalau sama berarti kan digabungkan ja'a Muhammadani. Nah, rincian seperti ini itu nanti masuk ke furu. Saya nggak akan jelaskan masalah akidah ini. Saya jelaskan panjang lebar nggak selesai jorok kita ini. Ya. Ini nanti belajar kitab sendiri namanya kitab akidah. Kita belajar itu secara rinci itu. Jadi yang penting apa? Orang menetapkan bahwasanya iman itu harus ucapan dan perbuatan. Pertanyaan. Berarti kalau meyakini berarti keyakinan bukan iman. Boleh nggak? Kan di sini sebutkan iman itu ucapan dan perbuatan. Keyakinan nggak dimasukkan. Berarti keyakinan itu nggak masuk iman. Benar nggak? Kita kan nggak. Keyakinan itu masuk ke iman. Kenapa? Karena ucapan itu ada dua. Ucapan lisan, ucapan hati. Bedanya apa itu ucapan lisan dan hati itu? Kalau ucapan lisan itu apa? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ucapan hati apa? Niat. Al-qasad, iradah, kehendak. Amal ada dua, amal hati dan amal jawarih. Amal badan. Kalau amal badan apa? Salat, ya jihad, haji dan yang. Kalau amal hati apa? Banyak sekali, sabar, tawakal, roja, khauf, itu semuanya namanya amal hati. Nah itu apa? Perbuatan hati itu masuk di sini. Nah, kalau etikot keyakinan itu juga masuk dalam amal hati. Sehingga apa? Iman itu ada tiga. Kalau dirinci lebih tiga. Keyakinan, ucapan, perbuatan. Siapa yang meyakini ini maka dia Ahlussunnah. Yang paling penting itu perbuatan. Karena perbedaan paling keras antara Ahlussunnah dan Ahlul Bidah dalam masalah iman itu masalah perbuatan. Perbuatan itu masuk dalam iman atau tidak? Sehingga nanti ada kelompok yang mengeluarkan perbuatan dari iman, maka dinamakan siapa mereka? Murji'ah. Dinamakan dengan kelompok namanya Murji'ah. Ada kelompok Murji'ah. Murji'ah itu yang mengeluarkan iman, amal dari amal. Sehingga apa? Iman itu amal nggak masuk dalam iman. Nanti mereka terbagi lagi menjadi 4 golongan itu. Itu Murji'ah itu terbagi menjadi 4 golongan. Kemudian berikutnya wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu firman Allah, bukan makhluk. Al-Qur'an itu firman Allah dan itu usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, dia keluar dari Ahlussunnah. Kemudian yang berikutnya wa adzabul qabr, azab kubur. Isbatul azab kubur itu usul. Tetapi rincian azab kubur itu furu'. Yang diazab itu roh atau jasad. Demikian juga azab kubur itu apakah terus menerus apa berhenti? Berhenti nggak? Azab kubur itu terus menerus sampai di sangkakala atau berhenti? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan terus menerus, ada yang mengatakan berhenti. Dan pendapat yang paling kuat berhenti. Kalau berhenti terus ngapain mereka? Ini orang kafir, azabnya diberhentikan. Setelah itu diapain mereka itu? Mereka ditidurkan. Nah itu ketika bicara masalah orang ketika dibangkitkan kubur itu, kan mereka mengatakan man ba'atsana mim
Surat Yasin. Man ba'atsana mim marqadina hadza. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Berarti apa? Orang kafir itu ditidurkan. Setelah diazab, mereka ditidurkan. Pertanyaan, lah kalau ditidurnya enak juga mereka rupanya orang kafir kan gitu. Tidur lezat sekali itu. Ada riwayat tidurnya mereka itu bagaikan orang yang dimangsa binatang buas. Itu tidurnya mereka orang kafir. Kalau tidurnya orang mukmin itu kayak tidurnya malam pertama itu. Kayak apa zikir malam pertama? Belum tergambar antum mau. Jadi tidurnya seperti ini rincian itu masalah khilafiyah itu bukan usul. Rincian-rincian seperti ini itu bukan usul, tapi yang penting Anda menetapkan azab kubur enggak itu. Kalau Anda menetapkan Ahlus Sunnah. Walaupun secara rinciannya itu nanti berbeda pendapat, ulama itu berbeda pendapat itu. Wal ba'tsu yaumal qiyamati. Kemudian yang berikutnya dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat. Pembangkitan jasad. Bagaimana pembangkitannya? Khilaf juga di antara para ulama itu. Kemudian yang terakhir, wala taqta'ush bisyahadati ala muslim. Tidak boleh merekomendasikan akhirat terhadap seseorang muslim atau orang kafir. Itu termasuk usul akidah Ahlussunnah. Maksudnya apa? Tidak boleh membicarakan tentang surga dan neraka untuk seseorang. Orang mukmin, ada orang soleh, taat ibadah. Kita boleh nggak menjamin orang itu penghuni surga itu? Nggak boleh. Kita hanya mengatakan narju minal muhsin. Kita cuma berharap bagi orang-orang yang baik supaya mereka itu mendapatkan kebaikan surga. Kalau ada orang peminum khamr, orang kafir, orang yang ngeri sekali perbuatan dia itu, maka boleh nggak kita menjamin dia neraka jahanam? Nggak boleh. Kenapa? Karena akidah kita itu nggak boleh menjamin surga dan neraka kepada seseorang. Tetapi kita hanya mengatakan wa nakhafu lil musii azab. Kita hanya khawatir terhadap orang-orang pelaku dosa dan masih dengan azab Allah Ta'ala. Apakah mereka itu nanti akan diazab? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu itu. Ya, paham ya? Tapi boleh nggak kita itu menghukumi orang dengan surga dan neraka? Boleh nggak? Boleh nggak menghukumi? Oh, si ini tuh neraka jahanam, boleh nggak? Hah? Boleh kalau ada nas. Contohnya misalkan Abu Lahab, istrinya, kita boleh nggak mengatakan Abu Lahab neraka jahanam dia itu? Boleh nggak? Boleh. Wong Allah sendiri yang mengatakan, kamu apa lagi kan itu? Tasla naron dzata lahab. Ya selanon lahabin, yaitu dia nanti akan masuk ke neraka itu yang berkobar-kobar apinya itu. Dia sudah divonis neraka jahanam sama Allah Ta'ala itu, maka kita harus memvonis dia itu. Tapi kalau orang yang tidak divonis sama Allah secara per orang, boleh nggak kita itu memvonis seseorang? Boleh secara umum. Contohnya ada orang minum khamr, kita tan la yadkhulul jannata mudminul khamr. Orang peminum khamr nggak masuk surga itu. Tuding mukanya, boleh nggak itu? Peminum khamr nggak masuk surga itu, boleh nggak itu? Ya, boleh kalau itu hukum umum. Saya nggak memvonis si A, si B, saya nggak. Tapi yang penting apa? Peminum khamr nggak masuk surga itu. Kalau kita hukumnya umum seperti itu, boleh. Ya. Kenapa? Karena hukumnya umum. Tapi kalau ditanya si Budi, kalau pelajaran dulu itu apa Budi sama siapa itu? Si ini masuk neraka nggak? Wallahu a'lam, saya nggak tahu itu. Demikian juga orang kafir misalkan, ada orang kafir mati. Boleh nggak kita menghukumi orang neraka jahanam kamu itu? Boleh nggak seperti itu? Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhirat seseorang itu. Mungkin dia bertobat kepada Allah yang tobatnya kita nggak tahu kan gitu. Tetapi kita itu menghukumi hukum secara dohirnya. Dohirnya kalau dia orang muslim, ya kita sholatkan, kita doakan, kita kuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau dia kafir, ya kita muamalah kafir di dunia. Akhiratnya, wallahu alam, saya nggak tahu akhiratnya orang itu. Ya, maka membicarakan akhirat seseorang itu bahaya. Ada orang yang dia itu membicarakan akhirat seseorang, la yaghfirullahu laka. Itu ada orang temannya itu berbuat dosa terus diingatkan nggak mau, besoknya dosa lagi diingatkan mau, besoknya dosa lagi diingatkan mau, sampai akhirnya jengkel yang mengingatkan ini. La yaghfirullahu laka, semoga kamu pasti nggak akan diampuni sama Allah Ta'ala itu. Itu sudah memastikan akhirat orang itu. Akhirnya ketika di hari kiamat ditanya sama Allah yang ngomong ini, dari mana kamu tahu kalau saya nggak mengampuni itu? Ya, kamu tahu dari mana kan saya nggak bisa mengampuni itu? Akhirnya Allah murka sama orang itu, akhirnya diseret ke neraka jahanam orang itu, orang ahli ibadahnya itu. Sedangkan orang yang berbuat dosa dan maksiat diampuni sama Allah karena rahmatnya. Akhirnya Abu Hurairah ketika menyebutkan hadis ini belum mengatakan laqad qala kalimatan. Orang ahli ibadah itu ngomong dengan satu ucapan, au baqad dunya wa akhirah, menghancurkan semua dunia dan akhiratnya orang itu.
Yaitu apa? Hukuman akhirat. Oleh itu ahlu sunnah itu tidak berani menjamin akhirat seseorang, surga atau nerakanya. Nuasil tinggal. Waqala Imam Ali bin Madini rahimahullah, as-sunnatul lazimatu allati man taraka minha faslatan lam yaqulha aw yu'min biha lam yakun min ahliha. Thumma dzakara jumlatan min usuli ahli sunnati. Qala al-Imam Ali bin Madini rahimahullah taala, dan itu semuanya nanti dikumpulkan oleh Imam Al-Lalikai. Bagus kitab Al-Lalikai ini, cuma tebal kitabnya. Itu mengumpulkan usul-usul ahlu sunnah dari bermacam-macam imam. Imam ini, usulnya imam ini, usulnya imam ini di dalam kitab beliau Imam Al-Lalikai ini. As-sunnatul lazimatul lati man taraka minha khoslatan. As-sunnah, akidah yang harus diyakini, di mana siapa yang meninggalkan satu saja dari macam-macam akidah ini, lam yakbalha, akidahnya nggak bisa kita terima, tidak diterima. Au yu'min biha, atau dia itu nggak beriman dengannya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk orang yang akidahnya selamat. Tsumma dzakara jumlatan min usuli sunnah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa usul. Lanjut. Qutaibah rahimahullah, ashabul hadits kulluhum mujtami'una ala anna masya Allah kana wa ma lam yasha la yakunu, wa ala annahu khaliqul khairi wasyarri, wa ala anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin, wa ala anna Allah ta'ala yura yawmal qiyamah, wa ala taqdimi syakhsaini wa ala taqdimi syaikhaini wa ala imani bi adzabil qabri la yakhtalifuna fi hadhihi al-usuli, wa man faraqahum fi syai'in minha nabaduhu wa baghaduhu wa badda'uhu wa hajjaruhu. Wa qala al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah taala, ashabul hadits kulluhum, semua ulama al-hadits semuanya mujtami'una, sepakat dalam akidah mereka, annama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la yakunu, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Pertanyaan, siapa yang menyelisih masalah ini, dia kafir enggak? Dia mengatakan enggak, sesuatu yang terjadi itu bukan karena kehendak Allah, saya sendiri yang menciptakan. Seperti orang Mu'tazilah, kafir enggak orang itu? Kafir enggak? Hah? Enggak kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari masyiah. Berarti dia masuknya kemana? Ahlul bidah. Karena dia mengingkari masyiatullah, maka dia ahlul bidah. Tapi kafir enggak? Enggak. Dia enggak kafir karena dia bukan bicara masalah ilmu dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Wa ala annahu khaliqus syarr khairi wasyarr, dan bahwasanya Allah itu pencipta kebaikan dan keburukan. Kalau orang mengatakan Allah itu menciptakan kebaikan, tapi kalau keburukan enggak, maksud Allah ciptakan keburukan? Keburukan itu perbuatan kita sendiri itu. Dia kafir enggak? Kafir enggak? Enggak, tapi dia apa? Ahlul bidah. Kenapa? Karena mengingkari penciptaan Allah Ta'ala. Jadi penciptaan, jadi ada masyiah, ada penciptaan, itu masalah takdir. Wa ala anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluk, dan sesungguhnya Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Wa ala anna Allah yura yaumal qiyamati, dan sesungguhnya Allah dilihat pada hari kiamat. Dilihat di hari kiamat. Nanti masalah rincian penglihatan nanti, ru'yah itu nanti khilaf di antara para ulama. Yaitu masalah perinciannya itu. Nanti perinciannya panjang sekali masalah ru'yah itu. Wa ala taqdimi syaikhaini, dan ahlu sunnah itu sepakat untuk mendahulukan dua syekh, yaitu siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Wa alal imani bi adzabil qabr, dan beriman dengan azab kubur. Berapa itu yang disebutkan itu? Satu, masalah masyiah. Dua, masalah penciptaan. Yang ketiga, masalah Quran. Empat, masalah ru'yah. Lima, masalah mendahulukan Abu Bakar, Umar. Enam, beriman kepada azab kubur. Sebutkan cuma 6, dan itu inti-inti semua itu. La yakhtalifuna fi hadhil usul, mereka semuanya tidak ada yang berselisih pandangan dalam usul ini. Nah, dinamakan usul, berarti penggunaan usul itu sudah digunakan oleh ulama salaf kita itu. Wa man faraqahum fi syai'in minha, siapa yang menyelisih mereka dalam satu dari masalah ini, yaitu siapa yang menyelisih ulama salaf satu dari perkara ini,
nabadhuhu, maka mereka menolaknya. Wa baghaduhu, maka ulama-ulama salaf membencinya. Wa badda'uhu, ulama-ulama salaf membid'ahkannya. Wa hajaruhu, dan ulama-ulama salaf menghajarnya. Tapi apa? Membid'ahkan dan menghajarnya itu dalam perkara-perkara usul. Hajar dan bid'ah dalam masalah furu, ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi masalah. Bedanya apa sekarang antara tabdi' dan tahjir? Jadi menghajar. Hajar itu apa itu? Pertanyaan misalkan tahdzir, ada namanya tabdi', membid'ahkan, mentahdzir, menghajar. Ya, ada 3 istilah yang sering kita itu keliru memahami itu. Bedanya apa? Kalau mentabdi', membid'ahkan maksudnya apa? Mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Ini namanya mentabdi'. Kalau menghajar, memboikot, konsekuensi. Jadi gini, mentahdzir. Kalau mentahdzir apa? Mentahdzir itu menyebarkan kesesatan dia di hadapan kaum muslimin. Itu saya mentahdzir dia itu. Saya peringatkan, si fulan akidahnya menyimpang karena dia berpendapat seperti ini. Itu namanya apa? Tahdzir. Kalau ini nggak mempan lagi, itu sebenarnya nanti masuk dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu nggak mempan, maka nanti masuk ke hajar. Kalau hajar itu apa? Memboikot. Kita tidak mengucapkan salam kepadanya, kita tidak ngobrol dengannya. Kalau mati tidak kita sholatkan, kita nggak sholat di belakangnya. Itu namanya hajar. Dan itu fase ketika memang nasihat nggak mempan, tahdzir nggak mempan, maka tidak ada cara kecuali apa? Dihajar. Dan hajar pun nggak semuanya dipraktikkan. Hajar itu dipraktikkan ketika ahlu sunnah itu kuat. Kalau ahlu sunnah lemah, kita mau menghajar ahlu bidah, yuk kita yang diboikot gitu. Jumlah kita cuma 1-2 orang gitu. Mau menghajar apanya kita kan itu. Oh yuk kita hajar ahlu bidah itu. Antum sendirian itu, antum yang diinjak-injak kan itu. Menghajar itu seperti Rasulullah. Rasulullah menghajar Ka'ab bin Malik. Siapa yang berbuat dosa 2-3 orang saja itu, dihajar sama satu kota itu, kota Madinah, maka hajarnya bermanfaat. Ya, hajarnya itu bermanfaat. Jadi orang itu bisa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau hajar jumlah kita sedikit, mau menghajar masyarakat, yuk kita yang diajar sama mereka kan gitu. Bukan dihajar lagi, diajar kita sama mereka itu. Nah, jadi hajar nggak bermanfaat. Zaman sekarang ketika minoritas Ahlus Sunnah, hajar nggak bermanfaat. Oleh itu ulama-ulama ketika minoritas, ulama itu mendekati Ahlul Bidah. Imam Ahmad zaman beliau, demikian juga yang lain, malah mendekati. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah lemah. Oleh itu Syalbani ketika ditanya masalah menghajar itu, Syekh, apakah kita terapkan hajar pada zaman sekarang gitu? Maka beliau mengatakan enggak boleh diterapkan itu. Lah kenapa Syekh itu? Li'annakum la tusinuna tatbiqahu, karena ngawur kalian itu hajarnya kalian itu. Hajarnya itu enggak punya kaidah, enggak punya standarisasi itu. Sedikit-sedikit hajar, sedikit-sedikit, manfaatnya apa? Sekarang kita misalnya kita dihajar sama teman-teman kita gitu, sama Ahlus Sunnah yang salafi sejati ya, ada istilahnya kan salafi sejati, mentahdzir kita itu, menghajar kita itu, nggak mau mengucapkan salam, nggak mau mualah sama kita itu. Pertanyaan manfaatnya apa gitu? Wong kita saja nggak tahu salahnya kita apa gitu. Saya ditahdzir itu, saya ditahdzir sama mereka itu, saya pun bingung salahnya saya itu apa gitu. Berarti apa? Tahdzirnya kan nggak ada manfaat bagi saya kan itu. Saya nggak tobat dari apa? Saya mereka nggak mengabarkan saya salahnya apa gitu. Diajak duduk nggak mau juga itu. Saya SMS, dia SMS. Setelah itu saya jawab, udah, kalau mau diskusi, kalau pakai SMS jebol tangan saya itu. Saya ngurus SMS, bantah-bantah nyumumat saya kan. Kalau mau bantah-bantahan, apalagi antum orang Pekalongan, datang ke rumah saya, tak foto ini rumah saya itu. Ini jalan ini nomor sekian, tak siapkan kopi, roti, ada lengkap is. Antum mau minta apa tak kasih itu. Kita ngobrol asik itu kan asik daripada SMS-an yo mumet saya tangan saya kan gitu. Itu saja nggak boleh duduk sama Ahlul Bidah. Duduk sama Ahlul Bidah kita nanti akan diazab sama Allah Ta'ala itu. Nah terus gimana supaya saya tahu salahnya saya di mana kan gitu? Saya salahnya apa kan gitu? Ya, salah saya itu di mana kan gitu? Nah, jadi terkadang apa? Penerapan hajar ini masalah itu. Dan itu kayak gitu. Maka ya sekarang sudah mulai mereka itu sudah kayak bosan juga mereka itu. Sedikit-sedikit tahdzir, sedikit-sedikit hajar, bosan juga mereka itu. Kalau dulu kan seringnya mengatakan apa? Hizbi, sururi. Sekarang hizbi sururi itu nggak laku lagi sekarang itu. Kenapa? Karena muasasah itu kan hanya ihya turat sekarang itu. Banyak sekali muasasah itu. Kalau dulu kan dipermasalahkan ihya turat. Terus bagaimana dengan pondok yang nggak ngambil dari ihya turat? Ada juga pondok nggak ngambil dari yayasan ihya turat, ditahdzir juga itu. Lah kenapa sih ditahdzir itu? Antum nggak mau mentahdzir sifat, saya tahdzir antum itu. Ini namanya kahrobai. Kalau guru saya Syabul Hasan manhaj kahrobai, setrum. Kamu kalau nggak nyetrum saya, tak setrum kamu itu.
Jadi kayak nyetrum itu, harus nyetrum semuanya itu. Nah, jadi konsekuensinya kayak gini. Radio misalkan, televisi sunnah misalkan. Antum kalau nggak mentahdir televisi ini, kamu tak tahdir itu. Ini apa-apaan lagi model tahdir seperti itu. Sehingga apa? Kacau. Oleh itu Syalbani mengatakan bahwa tidak boleh diterapkan tahdir sama sekarang. Hajar nggak boleh diterapkan. Kenapa? Karena prakteknya ngawur salafi ini. Yaitu salafi yang sejati itu tahdirnya itu ngawur itu. Nah, maka kalau kita kan dijuluki salafi pramuka kita itu. Kalau mereka sejati itu, sejati yang mereka kan itu. Nah, jadi maksudnya itu Ahlus Sunnah itu membid'ahkan, demikian juga menghajar, memboikot itu ketika orang itu menyelisih usul. Kalau masalah hajar nanti ada kriteria sendiri itu, tidak semua bisa diterapkan. Nanti kita lanjut. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi.